Indonesia punya mimpi besar. Orang-orang sering menyebutnya Indonesia Emas 2045. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang di era industrialisasi. Tapi, sampai hari ini kita masih terjebak di persimpangan. UMKM, tulang punggung ekonomi kita, justru terengah-engah. Kenapa? Padahal seharusnya kita sudah melesat jadi raksasa industri Asia. Ini bukan cuma soal lambatnya mesin negara, tapi juga jerat-jerat tak terlihat yang membelit usaha kecil. Bagaimana kita akan mencapai Indonesia Emas? Mari kita selami bersama. Modal adalah darah kehidupan bagi sebuah usaha. Sayangnya, banyak pelaku UMKM di Indonesia harus beroperasi dengan dana yang sangat terbatas. Bayangkan, Anda punya ide brilian, tekad membara, tapi modal cuma cukup untuk bertahan 3 bulan. Ini realita mayoritas UMKM. Data Bank Indonesia 2023 menyebut 67% UMKM kesulitan akses pinjaman bank. Bunga tinggi, syarat rumit. Akhirnya usaha dimulai dari titik nol, jualan online pakai modal receh, ngutang ke tetangga, atau bahkan gadai barang. Ironisnya, di saat yang sama, investasi asing justru lebih dimanjakan. UMKM terjebak jadi player ekonomi kelas teri. Keterbatasan modal ini bukan hanya menghambat pertumbuhan, tapi juga mengurangi peluang untuk berinovasi dan bersaing dengan industri besar. Jika modal adalah fondasi, maka tanpa fondasi yang kuat, bangunan usaha takkan pernah bisa berdiri kokoh. Tanpa suntikan modal, mustahil ada mesin produksi. Tanpa mesin produksi, mustahil ada industrialisasi. Menjadi lingkaran setan yang terus berputar. Masalah kedua lebih pelik. Mentalitas uang dipakai dulu, urusan nanti. Banyak pelaku UMKM mencampur uang pribadi dan usaha. Hasil jualan hari ini langsung dipakai bayar utang atau beli beras. Banyak pelaku UMKM yang masih menganggap usaha sebagai cara untuk sekadar bertahan hidup, sehingga keuangan usaha dan keuangan pribadi sering tercampur aduk. Sehingga tak ada ruang untuk ekspansi. Ini bukan salah mereka. Sistem pendidikan kita gagal mengajarkan literasi keuangan. Akibatnya, usaha hanya jadi side hustle, bukan mesin pertumbuhan. Bagaimana mau naik kelas kalau orientasinya cuma cukup untuk makan? Industrialisasi butuh visi jangka panjang, bukan sekadar bertahan hidup. Ini adalah realita pahit yang harus segera kita ubah dengan pendidikan finansial yang lebih baik. Gua minta kerja. Iya. Siap. Gua bukan minta apa-apa, minta kerja. Iya. Belum mulai jualan sudah ada yang nawarin jaminan keamanan. Belum balik modal sudah ditagih izin parkir liar. Tak jarang, bahkan pembeli pun harus membayar biaya parkir. Ini bukan cerita fiksi. Survei KPPU 2022 menemukan 40% UMKM di Jawa Bali masih bayar pungutan tak resmi. Uang yang mestinya untuk beli bahan baku malah masuk kantong oknum. Praktik pungutan semacam ini menambah beban yang tidak seharusnya ada, mengurangi potensi keuntungan yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengembangkan usaha. Mau lapor, takut dibakar. Mau diam, profit terkikis. Lingkungan usaha yang toksik ini bikin banyak UMKM mati muda. Belum lagi pembeli yang dimintai uang parkir, melihat hal itu membuat calon pembeli lainnya berpikir 2 kali untuk membeli jualan kita. Semakin hari mendekati kebangkrutan, dan karena tak memiliki kuasa hanya bisa terima begitu adanya. Beban ini jelas mengikis semangat berwirausaha dan menghambat inovasi serta pertumbuhan usaha. Dan tantangan terakhir adalah minimnya inovasi. Di era globalisasi seperti sekarang, inovasi merupakan kunci untuk bertahan dan berkembang. Namun banyak UMKM kita masih pakai cara 90-an, manual, tanpa digitalisasi. Kenapa? Pertama, SDM-nya tak melek teknologi.
Dan juga pemerintah justru mempersulit dengan regulasi berbelit. Mereka seringkali ragu untuk berinovasi karena takut mengambil risiko. Apalagi jika harus berhadapan dengan regulasi pemerintah yang kaku. Contoh, untuk daftar pajak UMKM saja butuh 5 tahap administrasi. Bantuan pemerintah seringnya telat atau salah sasaran. Alhasil, inovasi mandek. UMKM terjebak di zona nyaman, produksi seadanya, untuk pasar seadanya. Alhasil ini hanya soal pedagang bertemu pedagang, bukan bahan mentah yang diolah menjadi barang jadi. Padahal inovasi, seperti penerapan teknologi digital dalam pengelolaan usaha, bisa membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Tanpa inovasi, hilirisasi hanya omong kosong. Tapi bukan berarti kita tak punya harapan. Industrialisasi bisa dimulai dari hal kecil. Pertama, pemerintah harus jadi game changer. Permudah akses modal, kurangi birokrasi, dan beri insentif nyata. Kedua, literasi finansial wajib jadi kurikulum darurat. Dengan pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan usaha, pengelolaan modal pun akan lebih efektif. Ketiga, masyarakat harus berani boikot pungutan liar. Ini akan menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan UMKM. Masalahnya kompleks, tapi bukan tak bisa diurai. Ingat, Jepang bangkit dari puing perang jadi raksasa industri karena satu hal, kolaborasi. Kapan kita mau mulai? Industrialisasi dimulai dari kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Share ke teman UMKM-mu, siapa tahu ini jadi percikan perubahan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pembahasan tentang keterlambatan industrialisasi dan tantangan UMKM di Indonesia bisa membuka wawasan dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat untuk terus berinovasi.